Okay, I will start my speech in 3, 2, 1. Terima kasih para dewan juri yang saya hormati dan teman berpikir sekalian. Jadi sekali lagi kami sebagai tim pemerintah, dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Oke, jadi tadi tim pemerintah sudah mengatakan tim pemerintah fokus dengan alasan dibalik terjustifikasinya mosi ini karena seperti karena mereka yang berasal dari program studi yang memiliki keterserapan besar di dunia kerja ini memiliki kontribusi yang lebih besar di ekonomi negara dibandingkan mereka yang berasal dari jurusan yang tidak memiliki keterserapan tenaga bekerja yang besar. Lalu mereka juga mengatakan ini akan membawa dampak positif, yaitu mereka jadi berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik supaya bisa mendapatkan dana subsidi dari pemerintah dan merubah banyak sistem kampus demi bisa meningkatkan keterserapan lulusan di dunia kerja dan lain-lain. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan bagaimana jadinya jika ini menyebabkan adanya ketimpangan pemilihan jurusan, yaitu semua orang jadi hanya akan lebih tertarik untuk masuk ke jurusan-jurusan populer. Dan yang mana lama-lama jurusan yang tidak populer ini bukan hanya menjadi tidak meningkat peminatnya, tapi malah jadi semakin tidak berkembang juga karena orang-orang akan hilang interest dan lebih memilih jurusan populer yang memiliki banyak benefitnya saat bergabung. Lalu jadi itulah mengapa di sisi kami tim closing government kami akan menaruh satu mekanisme baru, yaitu adalah walaupun pemerintah tidak bisa memberikan dana subsidi lebih untuk membantu pengembangan akreditas dan lain-lain seperti yang diberikan pada jurusan yang populer, namun pemerintah akan sedikit memberikan bantuan dalam mempromosikan atau mengenalkan jurusan tidak populer ini kepada para masyarakat karena biasanya jurusan yang tidak populer ini adalah jurusan yang memang namanya masih asing dan kurang dikenal oleh masyarakat. Lalu saya akan membawakan beberapa sanggahan sebelum masuk ke argumen saya. Jadi sanggahan yang pertama, tim oposisi mengatakan kita tidak akan siap dengan tatanan dunia baru. Tapi faktanya transisi suatu negara dalam menghadapi dunia baru adalah bertahap. Yang dimana tahap-tahap dalam menghadapi tantangan dunia yang baru ini memakan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun, karena tidak mungkin untuk menciptakan tatanan dunia yang baru hanya dalam satu malam sekali klik langsung berubah tatanan dunia. Itu pasti memakan proses yang lama, sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, sampai akhirnya suatu negara atau dunia bisa sampai pada tantangan dunia baru tersebut. Dan dari proses yang bertahap tersebut, pasti negara dan masyarakat sudah menaruh konsen mereka di hal yang akan membawa profit besar jika tantangan dunia itu terjadi. Contoh, misalkan di tantangan dunia yang baru akan banyak dibutuhkan anak-anak dari jurusan tertentu yang awalnya tidak populer. Contohnya seperti jurusan astronomi. Misalnya di tantangan dunia baru, semua negara akan fokus pada penjelajahan luar angkasa karena sudah ditemukan adanya tanda kehidupan yang lain selain bumi, yang mirip bumi yang ternyata bisa membawa benefit bagi makhluk manusia. Dan itu pastinya pemerintah dan masyarakat akan mulai menaruh konsen dong, akan mulai menaruh interest dan concern mereka dan perhatian mereka pada program studi astronomi ini agar mereka juga bisa siap dan tidak tertinggal dari yang lain untuk menerima tantangan dunia baru ini. Jadi itulah mengapa pernyataan yang dibawa oleh tim oposisi ini tidaklah valid. Lalu yang kedua, sanggahan saya kedua, tim oposisi mengatakan bahwa ini bukanlah soal kapabilitas saja, melainkan juga karena lapangan kerja yang tidak memadai. Seperti yang sudah dibawakan oleh rekan kami tim Opening Government, justru dengan berada di sisi kami, ini menjadi lapangan kerja ini bisa tercipta menjadi baik. Karena di sisi kami, para mahasiswa akan meningkatkan kapabilitas mereka agar mereka bisa diserap oleh agar mereka bisa diserap oleh agar tenaga kerja mereka bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun ataupun mungkin karena mereka sudah meningkatkan kapabilitas mereka dengan sangat baik. Mereka bukan hanya bisa lulus untuk bisa bekerja dengan orang lain, tapi mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja mereka sendiri. Dan biasanya ini bisa berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena mereka adalah orang-orang yang banyak menciptakan lapangan kerja. Dan fakultas ini itu adalah fakultas yang populer yang dimana pasti kita akan berikan subsidi yang lebih.
Sehingga apa yang dikatakan oleh tim oposisi ini tidak mungkin terjadi dengan adanya mosi kami ini. Nah, lalu saya akan mulai masuk ke argumen saya. Jadi argumen saya yang pertama ini, jadi seperti kata rekan kami, opening pemerintah, bahwa akan diberikan banyak profit dan subsidi jika suatu prodi memiliki keterserapan tenaga kerja yang tinggi. Namun pada dasarnya mereka yang memang dari awal sudah mereka yang dari awal mereka ini pada jurusan ini memang dari awal sudah populer dan tidak perlu lagi dipromosikan karena mereka memang sudah dikenal oleh masyarakat sejak awal dan mereka hanya memerlukan dana untuk mengembangkan kualitas belajar dan praktek mereka. Jadi itulah mengapa di sisi kami semua hal akan teratasi karena kami tidak hanya akan membuat mereka jurusan yang populer semakin berkembang, namun kita juga tidak akan meninggalkan mereka dari yang jurusan tidak populer. Kami seperti mekanisme kami tadi, kami akan mempromosikan mereka dan mengenalkan mereka kepada masyarakat, walaupun kami tidak bisa memberikan subsidi lebih untuk mereka berkembang, tapi setidaknya kami bisa membawa masyarakat untuk lebih tertarik dan interest untuk masuk ke jurusan yang tidak populer ini. Dan pada akhirnya, ini juga membantu program yang tidak populer ini untuk berkembang dan bertahan. Mereka bisa bertahan bukan hanya dari bergantung pada uang pemerintah yang terbatas, tapi mereka juga bisa bertahan dari uang para mahasiswa yang memiliki interest dan bergabung pada jurusan ini. Dan dari logika ini bisa kita ambil dan bayangkan, semakin banyak anak yang mulai interest pada jurusan tidak populer ini, maka akan semakin banyak jumlah anak yang masuk ke jurusan ini. Dan jika jumlah siswa sudah memadai, maka akan mudah bagi suatu prodi untuk berkembang karena mereka memiliki sumber daya manusia yang memadai dan mereka para mahasiswa ini pasti akan bekerja sama untuk bisa mengembangkan kapabilitas yang mereka dan agar bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah yang mana pada akhirnya ini akan membawa dampak baik, yaitu di mana bukan hanya jurusan yang populer namun juga tidak populer akan ikut berkembang bersama dan membawa benefit yang besar bagi ekonomi negara. Jadi itulah mengapa sekali lagi kami sebagai tim pemerintah sangat merasa bangga dan yakin bahwa kami akan memenangkan mosi ini. Sekian dan terima kasih. Oke, pidatonya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Pertama, terima kasih karena telah memberikan kesempatan bagi saya pembicara kedua sebagai tim pemerintah penutup. Yang akan saya lakukan pertama adalah menyanggah beberapa pernyataan yang dibuat oleh tim oposisi. Yang pertama adalah tim oposisi mengatakan bahwa jurusan-jurusan yang tidak populer tetap akan perlu menyesuaikan dengan adanya perkembangan zaman, sehingga dengan subsidi yang dialihkan kepada jurusan-jurusan tidak populer yang sedikit ini, maka membuat mereka akan tidak mampu untuk bertahan. Hal ini tidak benar. Mengapa? Karena kami sebagai tim pemerintah penutup memberikan mekanisme yaitu di mana semua jurusan akan diberikan subsidi bantuan berupa subsidi, hanya saja proporsinya yang berbeda. Nah, proporsi tersebut tentu kami berikan tidak tanpa alasan. Kami tetap akan mengevaluasi apa saja yang dibutuhkan oleh setiap prodi-prodi tersebut sehingga akan dibuat seadil mungkin. Kemudian tim oposisi juga mengatakan bahwa akan tidak banyak yang masuk prodi yang tidak populer karena biaya yang mahal. Hal ini sebagai tim pemerintah kami nyatakan bahwa tidak benar. Mengapa? Karena prodi-prodi yang tidak populer tersebut kebanyakan tidak memerlukan fasilitas-fasilitas yang banyak. Misalnya seperti lab-lab seperti yang kita lihat sekarang ini, jurusan-jurusan yang diminati banyak orang adalah seperti jurusan kedokteran atau misalnya jurusan teknik yang memiliki infrastruktur yang memang spesial seperti lab-lab atau adanya alat-alat tertentu yang biayanya sangatlah mahal dibandingkan jurusan-jurusan lain yang misalnya jurusan filsafat atau jurusan sastra yang dicontohkan oleh tim oposisi tadi yang peminatnya tidak banyak. Tentu jurusan tersebut tidak membutuhkan alat-alat spesial, alat khusus yang diperlukan oleh jurusan-jurusan itu tadi seperti kedokteran atau teknik, sehingga merupakan hal yang wajar apabila subsidi yang diberikan kepada jurusan-jurusan tersebut lebih banyak dibandingkan jurusan filsafat atau sastra misalnya. Kemudian tim oposisi juga mengatakan bahwa dengan subsidi yang lebih kecil pada prodi-prodi yang tidak populer ini akan berdampak pada akreditasi prodi tersebut karena peminatnya yang sudah sedikit kemudian bisa jadi malah juga malas-malasan
melanjutkan studinya di sana karena kurangnya subsidi dan sebagainya. Hal ini menurut kami tidak benar, karena menurut kami yang masuk ke prodi-prodi yang tidak populer pastilah orang-orang yang memiliki passion di sana, karena buktinya saja meskipun tidak populer mereka tetap mau masuk di sana. Hal itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar memiliki ketertarikan dalam prodi tersebut, sehingga tentunya mereka pasti memiliki motivasi untuk melakukan yang terbaik dalam prodi yang telah mereka pilih tersebut. Kemudian tim oposisi juga mengatakan bahwa tim pemerintah hanya memfokuskan pada prodi-prodi yang hanya dibutuhkan pada sekarang saja, dan hal ini nantinya menurut mereka akan berimbas pada nantinya, yaitu kita tidak akan siap untuk perubahan-perubahan yang terjadi di masa depan. Kami sebagai tim pemerintah di sini mengatakan bagaimana kita bisa tahu perubahan-perubahan di masa depan. Jadi perubahan-perubahan seperti apa yang dimaksudkan oleh tim oposisi tersebut, sehingga di sini kami melihat bahwa perubahan ini adalah hal yang abstrak. Jadi tim oposisi tidak bisa mengatakan bahwa kita harus bisa mempersiapkan diri untuk hal yang abstrak tersebut. Dan tim oposisi sangat menentang apabila subsidi didasarkan dengan adanya demand yang tinggi. Sedangkan menurut kami sebagai tim pemerintah, hal ini adalah hal yang wajar-wajar saja, karena dengan adanya demand yang tinggi, ini merupakan hal yang lebih bisa menjadi dasar suatu adanya subsidi dibandingkan hal abstrak tersebut, perubahan-perubahan tersebut. Dari mana kita tahu bidang-bidang yang nantinya membutuhkan biaya yang akan dibutuhkan di masa depan, sehingga tentu kita tidak bisa membuat parameter yang jelas atas adanya demand-demand tersebut di masa depan yang diperlukan. Kemudian menurut kami tim pemerintah hal tersebut, yaitu didasarkannya subsidi pada demand, adalah hal yang sah-sah saja. Mengapa? Karena demand tersebut tinggi bukan karena alasan. Hal tersebut berarti bahwa ilmu tersebut yang demand-nya tinggi sedang relevan dengan situasi terkini. Dan seharusnya subsidi tersebut diberikan pada kebutuhan yang relevan saat ini. Sedangkan tadi tim oposisi mengatakan bahwa mereka ingin agar terciptanya expertise di berbagai macam bidang. Di sini yang kami pertanyakan adalah apakah bidang-bidang tersebut relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh suatu negara? Tentu tidak. Terlihat dari bagaimana demand tersebut rendah. Lapangan pekerjaan dalam bidang tersebut rendah. Lalu apakah tim oposisi rela untuk memaksakan calon pelajar untuk terus mengembangkan masuk dalam prodi tersebut apabila demand pekerjaannya rendah? Lalu apakah mereka nantinya akan menjadi pengangguran? Tentu ini adalah hal yang tidak kita inginkan. Kemudian masuk dalam kelas saya, yang pertama adalah mengenai penyebab terserapnya tenaga kerja yang sedikit atau banyak. Tim pemerintah tadi masuk membawa bahwa daya serap yang sedikit tersebut dikarenakan kurangnya kualifikasi atau kompetensi sumber daya manusia yang kita miliki. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan tidak mau menerima mereka dengan tingkat kualifikasi yang rendah itu tadi. Kemudian tim oposisi mengatakan bahwa kurangnya daya serap tidak bisa serta-merta disalahkan karena kurangnya kualitas, tapi juga karena lapangan kerja yang kurang. Kemudian di sini kami sebagai tim pemerintah penutup dapat mengatasi kedua hal ini karena kami tetap memberikan subsidi tersebut kepada seluruh prodi yang ada. Hanya saja proporsinya yang berbeda, tidak seperti tim pemerintah pembuka yang benar-benar memfokuskan subsidinya pada jurusan-jurusan yang populer saja. Sehingga di sini apalagi yang dijelaskan oleh pembicara pertama bahwa kami juga akan fokuskan pada prodi-prodi dari Fakultas Ekonomi Bisnis, sehingga diharapkan dengan difokuskannya pada prodi tersebut akan tercipta lapangan kerja yang lebih banyak. Kemudian mengenai target subsidi, pemerintah menargetkan tersebut kepada jurusan-jurusan yang populer saja, sedangkan oposisi menganggap bahwa justru jurusan yang tidak populer yang diberikan karena mereka kurang biaya dan lain-lain. Di sini kami sebagai tim pemerintah penutup itu memberikan subsidi kepada seluruh jurusan baik yang populer maupun yang tidak populer. Hanya saja yang populer diberikan subsidi yang lebih banyak karena kami melihat di sini hal tersebut lebih relevan. Sedangkan kekhawatiran yang dimiliki oleh tim oposisi juga dapat kami atasi dengan tetap diberikannya subsidi kepada jurusan-jurusan yang tidak populer. Kemudian mengenai berkembang atau tidaknya jurusan lain, tim oposisi mengatakan bahwa jurusan-jurusan lain tidak akan berkembang karena tidak adanya subsidi dari pemerintah. Nah, hal ini tidak benar. Mengapa? Seperti yang dijelaskan tadi, kami tetap akan memberikan subsidi kepada prodi-prodi tersebut, sehingga prodi-prodi tersebut dapat tetap berkembang sesuai dengan proporsinya masing-masing.
Kemudian yang perlu ditekankan di sini adalah tim oposisi tidak dapat menjamin bagaimana keterserapan tenaga kerja menjadi tinggi. Mereka tidak bisa memberikan mekanisme bagaimana caranya mengurangi pengangguran-pengangguran yang ada. Sedangkan di sisi kami, hal tersebut dapat teratasi dengan pemberian subsidi. Oleh karena itu, kami yakin bahwa mosi kami adalah mosi yang terbaik. Terima kasih.